Datangnya dari mana, Bunda? Makanan. Dari makanan. Terus dari apa lagi? Cara penyajian. Ya, Kebersihan. kebersihan. Ada juga dari pola pikir ya. Pola hidup. Ada juga yang dari bumbu-bumbu juga seperti ini. Bisa ya. Dari Tapi yang lebih fatalnya itu sebenarnya ada di dapurnya ibu-ibu masing-masing. Di sini ibu-ibu kalau masak di rumah pakai apa, Bu, alatnya? Kompor. Oh, Masak maksudnya nasinya. sekarang Pakai ya magicom ya? agak maju pakai magicom. Magicom. Ya. Kira-kira warna magicom ibu bagian dalamnya itu warnanya apa? Hitam. Hitam tuh. Ada yang warna hitam, ada yang Stainless. silver, bahkan ada yang abu-abu ya? Stainless. Iya. Tetapi kebanyakan kita pakai warna dalamnya itu warnanya warna hitam. Hitam. Kira-kira kalau dipakai 3-4 bulan ke depan berubah nggak warna hitamnya bagian dalamnya? Magicomnya. Berubah jadi warna? Jadi warna putih ya? Ya. Berubah jadi warna putih. Gitu. Bagian dalamnya. Lecet Kira-kira aja. warna hitamnya itu larinya di mana? Ke nasi. Makanan. Makanan. Lari ke nasi yang kita konsumsi hari-hari ya. Makanya sekarang ini sudah tidak memandang lagi faktornya umur. Umur 35-45 tahun sudah terkena yang namanya penyakit kanker kisah dan tumor tadi. Jadi beda dengan zaman dulu. Kalau orang zaman dulu itu masaknya itu pakai periuk biasa. Gimana? Iya. Jadi masih terlihat kekar badannya. Gitu maksudnya. Nah, jadi kenapa ibu hadirnya magicom ini penyakit mana yang tidak ada, begitu maksudnya. Terus yang kedua, kalau ibu masak pakai magicom di rumah itu usahakan nasinya itu jangan lewat sampai 6 jam. Karena kenapa? Kalau lewat sampai 6 jam nanti nasinya akan jadi racun. Jadi seperti itu. Karena kenapa Satu Bapak kaleng Ibu? saja. Sebaik-baiknya konsumsi nasi itu konsumsi nasi dalam keadaan dingin. Jangan konsumsi nasi dalam keadaan panas. Karena kenapa? Kalau konsumsi nasi dalam keadaan panas kadar gulanya itu tinggi sekali. Iya enggak? Betul. Ya, orang zaman dulu itu ibu masak pakai periuk biasa. Setelah masak nasinya dipindahin lagi ke tempat yang lain. Dinginkan dulu. Jadi seperti itu. Nah, yang namanya itu ibu, apa yang namanya hidrat ataupun gula itu ibu dari segala penyakit. Jadi begitu maksudnya. Jadi nanti ibu pulang dari rumah nanti masak nasinya itu jangan dicok terus magicomnya. Terkadang kalau kita masak pakai magicom, mungkin di dalam benaknya ibu-ibu itu kan agak kekuningan nasinya itu. Mungkin di dalam benaknya ibu-ibu itu mungkin terlalu lama dicok ya. Itu bukan melainkan yang warna hitamnya tadi telah berbaur ke nasi yang kita konsumsi. Begitu. Ya, terus yang kedua di sini kita jangan pernah juga menyepelekan yang namanya minyak goreng. Apalagi di sini sudah banyak sekali jenis minyak goreng begitu maksudnya. Di sini pasti ibu-ibu sering beli gorengan di luar ya. Sering. Kita tidak tahu ibu minyak gorengnya itu sehat atau tidak. Iya, seperti yang kita lihat ini kan mas-mas yang ada di pinggir jalan itu bawa minyak gorengnya banyak-banyak. Iya enggak? Ulang-ulang. Enggak mungkin mereka itu satu kali dipakai langsung dibuang, iya enggak? Ya pasti dipakainya berulang-ulang kali bahkan sampai berminggu-minggu. Sampai habis. Iya. Di sini saya mau kasih tips ke ibu-ibu cara menjernihkan kembali minyak goreng yang sudah jadi jelantah. Ibu-ibu mau tahu? Oh, Nanti ibu pulang dari rumah di sini, ibu nanti bisa ini panasin wadahnya ataupun wajannya, baru masukin minyak goreng sudah jadi jelantah, setengah gen ataupun 1 gen. Kalaupun nasi juga minyak goreng sudah mendidih, nanti ibu siapin lilin 3 batang masukin di dalam minyak goreng yang tadi. Iya. Nanti setelah lilinnya sudah cair, nanti minyak gorengnya akan jernih kembali. Baru lilinnya Pak, mangga. Iya, itulah menjadi pertanyaannya kita ini, apakah lilin ini bagus untuk dikonsumsi atau bagaimana ibu? Itu malah Iya, yang namanya toksit itu ibu ataupun racun tidak bagus untuk kesehatan kita. Jadi hati-hati memilih makanan yang ada di luar, begitu maksud saya ibu. Makanya itu Bu atau Bapak itu yang biasanya kalau gorengan atau pisang goreng yang di pinggir jalan itu yang kriuk itu kebanyakan seperti itu. Pakai lilin. Ya, ada yang pakai lilin, ada yang pakai plastik juga, Pak. Iya, karena kenapa ibu? Mereka itu gorengnya pagi, bahkan sampai malam pun itu tetap kriuk karena pengaruh lilinnya tadi itu. oh iya ya, sering. Saya sering beli itu.
Ya mungkin di sini nggak ada, tapi kalau di kota-kota besar sudah banyak yang terjadi. Kalau loyong tuh bisa goreng. Ya, Kalau kita biasa di rumah itu selesai goreng dekat berapa jam itu bisa Loyo ya? loyong. iya. Atau jangan-jangan bunda yang suka loyo. Nah, kita kembali ke magicomnya tadi. Di sini ibu mau tahu cara membedakan magicom yang asli dan yang palsu, mau tahu ibu? Kalau mau tahu silakan di depan. Ya, ya, ibu-ibu cepat, cepat. Ayo, delok. Yoma. Ini ibu, ini kecap ini. Kalau kita goreng kecap ini reaksinya seperti apa bu biasanya? Kosong Pak. Gosong, hangus dan lengket ya? Iya, Kecap ini jangankan kita goreng, kita pegang saja lengketnya setengah mati. benar. Nah nanti kalau ibu mau tes magicom yang asli dengan yang palsu, nanti ibu pulang dari rumah, nanti ibu kosong dulu magicomnya itu sampai berasap, baru tuangin kecapnya. Kalau reaksinya kecapnya itu lengket dan hangus, berarti itu yang palsu. Kalau dia lari kayak air di daun talas, berarti itu yang asli. Gitu maksudnya. Palsu saya ini. Jadi baru lagi. Tuh kunde ini. Harga 1 juta nih kayaknya naik nanti nih. Bu silakan dituangin kecapnya. Lihat asli nggak alatnya itu? Ya. Nanti dulu saya kasih panas dulu. Nah, udah beruap. Ayo bu, silakan dituang. Oh, nah nanti dia akan lari kayak air di daun talas seperti ini. Iya, kalau yang asli seperti ini, kalau yang dari granit seperti ini dia akan lari kayak air di daun talas. Jadi tanpa menggunakan minyak apa segala di sini ya. Jadi perbedaan alat yang seperti ini itu ada 3 Pak ya. Ada yang dari semprotan melamin, ada yang dari keramik, ada yang dari granit. Jadi nanti bisa ibu bedakan atau bapak bedakan caranya kayak gini. Seperti ini. Terus tanpa air dan membakar tanpa arang ya. Iya, di Selain sini. dari itu bisa menggantikan semua alat dapur lain. Jadi all in one. Ibu mau masak nasi bisa di sini, mau bikin pancake bisa, mau menggantikan presto bisa di sini. Semua menu masakan bisa ya. Di sini juga ibu-ibu pasti biasa bikin kue kering di rumah ya. Kira-kira kalau ibu di sini kalau bikin kue kering alatnya harus pakai apa biasanya? Harus pakai oven ya? Pindah radiator dan dibawa lagi. Di sini nggak perlu lagi, nanti ibu harus pakai oven, pindah radiator dan harus dibawa. Cukup nanti kita tata rapi aja kuenya seperti ini. Nah, kita tata rapi aja seperti ini. Apalagi kalau nanti ibu-ibu di rumah punya cetakan kue yang hidrolik ataupun yang manual, nanti bikinnya full, jangan bikin yang 4 seperti ini. Kalaupun nanti bapak ibu di sini mau bikin ukuran yang banyak, 50 sampai 60 kepingan, tinggal dikasih kertas aluminium foil aja di sini bu. Baru dicetak lagi di atasnya. Nanti kurang lebih 3 menit dikeluarin, masukin lagi adonan baru. Jadi caranya seperti itu. Nah, ini tinggal diangkat aja seperti ini. Jadi di sini nggak ada yang namanya lengket sama sekali. Nah, untuk adonan kulit ininya, Lampir, lumpia. iya, martabak telurnya ini langsung kita tuangin aja seperti ini. Saya bikin martabak. Ya. Jadi nggak perlu dibanting kayak di pinggir jalan ya. Biasanya kan dibanting-banting untuk lebarin adonannya ya. Ibu biasa banting. Putar saja ya. Biasa nggak pernah banting. Kalau bapak, Nasinya nggak boleh. oh, Banting kamar. jadi dibanting-banting ya. Kalau di sini nggak perlu dibanting lagi, tinggal dituangin pakai adonan cair, langsung masukin isinya. Enak apa deh. Jadi serbaguna ya. Udah ke loro mah toh. Oh, Oke telu. telu undoe. Iya. Di kulitnya sici. Oh. Kalau bapak bawa tambah 1. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ibu, kalau ibu mau presto daging 2 kilo muat dengan 1 alat masaknya ya. Coba ibu kalau masak daging yang keras di rumah pakai panci biasa, Resto. Sudah punya. pasti ibu minta bantuan sendok. Bener nggak? Ibu masukin sendok. Kalau di sini nggak perlu ibu masukin sendok, jadi hasilnya kayak di presto dia. 2 kilo takarannya ya. Berapa jam Pak? Dalam hitungan menit. Iya, 45 menit. Pengaruh dari alatnya. Iya, karena ini dari granit ya. Beda seperti teflon. Jadi seperti yang saya bilang, ada 3 macam ya. Ada yang dari semprotan melamin, ada yang dari keramik, ada yang dari granit. Jadi nanti bisa ibu bedakan langsung ya. 2 kilo beras kalau ibu mau masak nasi di sini ya.
nggak perlu diaduk nasinya, nggak perlu dikecilin apinya, nggak perlu dialas bagian bawah pancinya. Kalau sudah kering nasinya, nanti ibu matikan saja apinya. Jadi prosesnya matang sendiri di dalam panci di sini. Otomatis. Iya. Jadi seperti itu.